Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat agar kita dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, agar peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran Surah At-Tin dengan tartil dan lancar. Kemudian dapat menulis kalimat-kalimat dalam Surah At-Tin dengan benar. Dan dapat memahami makna dalam Surah At-Tin dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Kita akan membahas materi tentang Surah At-Tin. Surah At-Tin atau kata At-Tin diambil dari ayat pertama Surah At-Tin yang berbunyi Wattini wazzaitun. Surah At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran, tepatnya berada pada juz 30. Surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling baik wujudnya daripada makhluk Allah yang lainnya. Dan Allah juga menjelaskan bahwa manusia dapat menjadi mulia, dapat juga menjadi hina. Baik, mari kita bahas satu persatu makna ayat per ayat surah At-Tin. Pada ayat pertama surah At-Tin, Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu semacam buah-buahan untuk dimakan manusia. Pada ayat kedua, Allah juga bersumpah dengan gunung Sinai atau Tursina. Di gunung itulah Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada ketika itu Allah menurunkan kitab Taurat untuk menjadi pedoman hidup bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dengan kitab Taurat itu, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan syirik menuju perbuatan yang diridhai Allah, yaitu senantiasa mengesahkan Allah dengan cara menyembahnya. Pada ayat ketiga, Allah menegaskan bahwa Allah memuliakan negeri Mekah karena di sana tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Ka'bah, kiblat umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 nama tersebut karena 4 nama itu tidak asing bagi seluruh umat manusia tentang pengaruh dan peranannya dalam melepaskan manusia dari alam kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Pada ayat keempat, Allah menegaskan bahwa Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Manusia diciptakan dengan badan yang lurus, dengan paras yang cantik dan tampan,
Dan manusia dapat mengambil sesuatu dengan tangannya, bukan dengan mulutnya, seperti halnya hewan. Ketika makan, ketika mengambil sesuatu, mereka menggunakan mulut. Allah memberikan manusia akal untuk menerima bermacam-macam ilmu pengetahuan dan kepandaian. Manusia bisa mempelajari sesuatu yang baru, sedangkan hewan tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Akan tetapi, manusia kadang lupa akan kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Banyak manusia yang lalai dan tidak menggunakan akalnya dengan baik sesuai yang ditentukan Allah, yaitu berpedoman Al-Quran dan hadis. Manusia kadang melenceng dan berbuat seenaknya, melanggar Al-Quran dan hadis. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa jika jiwa manusia telah dikuasai oleh kejahatan hingga tersesat, atau jiwa manusia telah dikuasai oleh nafsu kebinatangan, maka Allah akan menempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Derajat mereka turun, seperti halnya binatang yang tidak memiliki akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memuliakan orang yang beriman dan beramal soleh. Pada ayat ke-6, Allah menegaskan bahwa orang-orang yang beriman kelak di akhirat akan mendapat balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Karena mereka mengetahui bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, dan ada yang meletakkan syariat bagi makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan pada orang kafir dan musyrik, apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan di akhirat nanti terhadap amal perbuatan mereka. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk dan akal yang sempurna. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata jika mengingkari hal tersebut. Maka alangkah ruginya kita jika tidak menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah dengan baik. Seperti halnya hewan atau binatang yang lain yang tidak mempunyai akal pikiran, maka apa bedanya kita jika tidak menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-8 atau ayat terakhir pada surah At-Tin, Allah memberikan pertanyaan, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, Allah menegaskan dengan pertanyaan tersebut sebab Allah menciptakan hari pembalasan bagi manusia agar manusia bisa menjaga keimanannya dan menjaga amal soleh kepada Allah. Sebagai seorang muslim, mari kita menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beramal soleh untuk memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah menyimak penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pesan yang terkandung dalam surah At-Tin yaitu manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan paling baik wujudnya ketimbang makhluk Allah yang lain seperti binatang. Manusia mempunyai akal pikiran, sedangkan hewan tidak mempunyai akal pikiran. Mereka hanya menggunakan insting. Dan manusia juga dapat menjadi mulia, dapat juga menjadi hina. Manusia bisa menjadi mulia jika berpegang pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis dan melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah. Manusia juga bisa menjadi hina jika meninggalkan Al-Quran dan hadis dan mengikuti nafsu yang buruk. Contohnya berbuat maksiat dan lupa akan Al-Quran dan hadis. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Mister sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.